semuanya, kenalin nama aku Arka dan aku dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang flowchart atau bagan alir. Yang pertama, aku bakal membahas tentang definisi dari flowchart sendiri. Nah, definisi dari flowchart sendiri itu adalah bentuk penyajian algoritma yang menampilkan proses secara sistematis dengan simbol-simbol tertentu. Nah, untuk fungsinya sendiri itu berfungsi untuk memvisualisasikan suatu proses pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart itu yang pertama ada flowchart dokumen, yang kedua ada flowchart program, yang ketiga ada flowchart proses, yang keempat ada flowchart sistem, yang kelima flowchart skematik, dan untuk flowchart program ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer perinci. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang simbol-simbol flowchart sendiri. Bisa dilihat ya di sini simbol-simbolnya, ada beberapa simbol. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pembuatan flowchart. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa flowchart itu adalah gambar hasil analisa suatu masalah. Nah, bentuk flowchart ini dapat bervariasi. Flowchart itu biasanya digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan dengan tanda panah. Flowchart itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output. Nah, kita akan membuat langkah-langkah pembuatan flowchart. Yang pertama itu ada soal yaitu menghitung luas segitiga. Tentunya di luas segitiga ini yang kita ketahui yang dibutuhkan itu adalah alas dan tinggi. Itu untuk inputnya. Yang kedua itu saat menghitung luas segitiga, yaitu rumusnya alas kali tinggi dibagi 2, itu masuknya ke dalam proses. Untuk hasil dari perhitungannya itu merupakan bagian dari output. Ini ada simbol-simbolnya ya, supaya lebih gampang kita membuat flowchartnya. Jadi kita mulai dari start, setelah itu diikuti dengan input alas, setelah itu input tinggi, ya, dan prosesnya itu luas alas kali tinggi. Ini proses ya. Di sini prosesnya, startnya dimulai dari ini. Startnya dimulai dari sini terminator. Setelah itu untuk prosesnya itu ada ini ya. Persegi panjang ini. Nah, selanjutnya ada outputnya yaitu hasil dari perhitungan luas alas kali tinggi dibagi 2. Setelah itu berhenti atau stop. Di sini ya. Yang kedua ada soal. Di sini ada seorang guru yang telah selesai mengadakan ujian biologi ingin memberikan pemberitahuan kepada siswanya perihal nilai ujian. Nah, untuk bentuk pemberitahuannya sebagai berikut dengan tabel ini ya. Nama siswa atas nama Arika, nilai teorinya 80, nilai prakteknya 78 dan nilai akhirnya 79, statusnya lulus. Dengan data yang mengandung rumus yaitu yang A nilai akhir didapat dari rumus nilai teori ditambah nilai praktek dibagi 2. Nah, sedangkan untuk statusnya itu bila nilai akhirnya lebih dari 75 maka statusnya lulus. Nah, untuk sebaliknya jika nilai akhirnya kurang dari 75 maka dinyatakan remedial. Seperti itu. Untuk flowchartnya sendiri kita akan membuat di SmartCal. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan ngejelasin cara buat flowchartnya. Yang pertama kita mulai dari start. Oke, kita ketik start. Lalu dilanjutkan dengan membuat flow-nya atau di sini kita pakai arrow atau connecting line-nya. Setelah itu kita input data-datanya. Input data seperti nama, nilai teori, nilai praktik. Setelah itu kita buat lagi line-nya di sini. Oke. Setelah itu kita masukkan proses di sini yang berupa rumus nilai akhir. Nilai akhir sama dengan nilai teori
ditambah nilai praktik dibagi 2. Setelah itu kita buat lagi line-nya. Setelah buat line, kita buat simbol decision ini. Decision-nya tadi nilai akhirnya jika kurang dari 75. Biasanya decision ini juga berisi tanda tanya. Dan lambang decision memiliki 2 tanda panah. Di sini 1 dan di sini 1. Oke, sebentar kita panjangin. Ya, di sini kita buat lagi prosesnya. Prosesnya itu yang tadi statusnya ya. Status remedial. Karena nilainya lebih dari 75, maka prosesnya masih tetap lanjut ya, dia tidak remedi. Di sini kita buat straight line. Terus itu lagi kita buat mungkin ini bisa dipanjangin lagi. Oke. Setelah itu kita buat decision-nya lagi karena ada 2 standar nilai. Lalu di sini apabila nilai akhirnya lebih dari 75. Jika nilai akhirnya lebih dari 75, kita buat lagi prosesnya sama seperti tadi. Di sini 1 line-nya dan yang ini. Buat lagi prosesnya di sini ya, jadi dia dinyatakan lulus. Status lulus. Setelah itu karena dia dinyatakan lulus, kita buat lagi line di sini dan lagi line di sini. Setelah itu karena dia dinyatakan lulus, maka di sini sudah outputnya ya, pemberitahuannya. Ya, outputnya berupa pemberitahuan. Ya, setelah itu prosesnya selesai atau stop di situ. Ya, sudah selesai. Kira-kira begitu caranya membuat flowchart-nya. Seperti ini ya flowchart-nya, bisa dilihat